So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah HP baru Samsung Galaxy A24 varian LTE terbaru dari Samsung ya. Buat yang lagi cari HP 3 jutaan dan pengen punya HP yang layarnya cakep, baterainya gede, memori dan storage gede, serta berani ngasih jaminan update 4 tahun, ya ini pilihan yang bisa aku saranin. Nah, Samsung Galaxy A24 sendiri ini dibanderol dengan harga Rp3.499.000, di mana cuma ada satu pilihan varian kapasitas aja. Untuk desain di bagian kamera ini frameless yang ngasih kesan simple dan minimalis. HP ini masuk ke kategori yang pas dipegang sama tangan dan dia tuh juga nggak gede-gede banget. Tebelnya ada di 8,3 mm dan punya bobot yang ada di 195 gram. Tampilan desainnya ini nurun ya dari kakak-kakaknya, di mana bodi belakangnya ini flat. Finishingnya ini glossy, dan dari pengalamanku pakai HP ini selama seminggu tuh cukup keganggu sama backdoornya yang gampang ninggalin bekas sidik jari. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, jadi bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara buat di bagian bawah ini kita bisa lihat ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Untuk NFC ada ya di sini, dan posisi sensornya itu ada di samping kamera belakangnya. Kalau buat layar, Samsung Galaxy A24 ini tuh pakai panel Super AMOLED 6,5 inci, resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate yang ada di 90 Hz. Buat kualitas layarnya ini khas panel Super AMOLED Samsung banget ya, yang enak dilihatnya. Warnanya vivid, detailnya juga tajam, warna hitamnya pekat, dan ini buat dipakai nonton film-film yang visualnya bagus bakalan tambah enak kalau nonton di sini. Untuk refresh rate 90 Hz-nya ini juga cukup manjain mata ya ketika lagi dipakai scrolling-scrolling. Dan di sini juga punya kecerahan layar 1000 nits yang mana buat penggunaan di luar ruangan tetap nikmat karena ini terang banget. Yang agak ngeganjel ada di bezel dagunya aja nih, yang dilihat-lihat ternyata ini cukup tebel ya. Ya kalau seiring pemakaian gak bakal berasa sih, toh kita bakal fokus juga ke kualitas layarnya. Overall layar dari Samsung Galaxy A24 ini itu udah bagus buat kebutuhan sehari-hari yang kita biasa lakuin, kayak misal main sosmed, nonton YouTube, atau nonton film, yaitu udah bisa kasih rasa yang menyenangkan lah. Kalau buat performa, Samsung Galaxy A24 ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99. Helio G99 kalian udah pada tahu lah ya performanya kayak gimana. Ini tuh chipset 4G yang buat kelas mid-range ini yang paling kenceng nih sampai sekarang. Kita sendiri udah sering bahas ya Helio G99 yang emang buat dipakai itu udah enak. Mau dipakai chattingan, main sosmed, nonton foto-foto, itu jauh dari kata yang namanya lemot. Ibarat kalau buat kegiatan harian ini udah dijamin aman. Kalau buat main game, ini juga cakep. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan high dengan refresh rate high. Selama ngetes, FPS ini stabil banget di 60 FPS tanpa kendala selama aku ngetes 3 kali match. Terus buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Selama ngetes di settingan lowestnya, FPS itu bisa dapat di rata-rata kisaran 40 FPS, dan ini bertahan lama ya sampai aku selesai main. Stutter beberapa kali terjadi, tapi itu jarang banget dan cenderung nggak berasa kalau ketika kita udah asik main. Sementara itu buat Genshin Impact di settingan lowest, FPS ini bisa dapat di kisaran 30 sampai 40 FPS pas lagi traveling. Sementara pas lagi battle yang ngeluarin banyak efek, FPS ini turun sedikit ke 25 sampai 30 FPS. Ya ini udah lumayan lah, cukup playable juga buat sekedar ngelarin misi harian gitu. Untuk RAM ini 8GB ya, tapi ada juga fitur RAM plus up to 8GB yang bisa kita aktifin atau nonaktifin. Sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Sementara itu buat storage ini kapasitasnya 128GB yang udah cukup lega. Apalagi ada slot micro SD ya, jadi kalau ngerasa kurang tinggal tambahin aja. Untuk daya, Samsung Galaxy A24 ini itu punya kapasitas baterai 5000 mAh yang kompatibel dengan kecepatan ngecas 25 watt. Kapasitas baterainya ini udah terbilang cukup gede ya, di mana Helio G99 juga punya fabrikasi 6 nanometer yang bikin efisiensi dayanya ini cukup baik. Buat sistem operasi ini pakai One UI 5.1 berbasis Android 13. Samsung sendiri ini berani ngasih 4 kali OS update dan 5 tahun security update, yang mana ini jarang kita temuin di kelas harga yang sama dari brand lain. Kebanyakan brand itu cuma berani ngasih update OS 2 kali aja buat rentang harga segini, dan ini jelas keunggulan buat Samsung. Kalau buat kamera, Samsung Galaxy A24 ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama 50MP yang ada OIS-nya, ada ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP. Ini cukup menarik nih karena di kelas harga ini itu masih jarang smartphone yang udah pakai optical image stabilizer dan punya kamera ultrawide juga. Sementara itu buat yang di bagian depan ini ada kamera yang resolusinya 13MP.
Buat hasilnya ini bisa diakuin cakep ya buat HP yang harganya 3 jutaan. Dan demikian saya ini luas berkat auto HDR-nya, ultrawide-nya ini cukup bagus, bisa ngimbangin, detail gambar kalau diperhatiin juga cukup tajam, warnanya sedikit ngebus tapi masih di batas normal aja, jadi nggak terlalu lebay dan overall hasilnya ini enaklah dilihat sama mata. Oke, ini perekaman video dari Samsung Galaxy A24. Hasilnya seperti ini. Saat ngerekam kita nggak bisa langsung pindah ke ultrawide ya. Jadi kalau kita mau pakai lensa ultrawide-nya, perekaman harus dimatiin dulu. Dan buat resolusi maksimal ini ada di Full HD 30 fps. Oke. Ini lagi nggak ada awan ya. Langitnya biru, awannya cuma gitu aja. Overall hasilnya oke. Buat kestabilan gambar ya lumayan lah. Nah, ini ultrawide-nya hasilnya seperti ini. Kualitas gambar jelas menurun ketimbang lensa utamanya. Kayak detailnya hilang. Ya, bisa kalian lihat. Dynamic range-nya juga ya. Di bagian gelap tuh berasa gelap. Oke. Kita pakai jalan. Kalau aku lihat dari preview sih kestabilannya cukup oke. Oke, ini kamera depan Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Kelihatan buat dynamic range-nya agak kurang, jadi bagian awan tuh jadi putih gitu ya. Ya bagus sih, mukanya tetap diutamain. Jadi buat kalian yang pengen fokus ngevlog, muka kalian nggak bakal hilang ketika lagi kondisi terik seperti ini. Karena ada beberapa yang nggak bisa fokus ke muka, jadi bagian belakang nggak terlalu terang tapi mukanya jadi gelap. Kalau ini dibuat Samsung, mukanya tetap kelihatan, cuma bagian yang terang tadi, awan-awan gitu, jadi putih. Oke. Gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A24 ini tuh bener-bener bagus ya, dengan syarat kalian nggak peduli soal jaringan 5G. Misal daerah kalian itu masih jauh dari jaringan 5G atau kalian ganti HP tiap 2 tahun sekali, jelas A24 ini jadi pilihan yang bener-bener oke. Mengingat apa yang dikasih itu udah bagus banget buat di kelas harganya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.